Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi psikologi dasar di chapter teori dan konsep pembentukan perilaku. Teori dan konsep terbentuknya perilaku. Teman-teman, kalau kita pernah bertanya pada diri kita, dari mana sebenarnya perilaku itu timbul? Ya, kenapa kita saat ini mendengarkan materi? Kenapa kita belajar? Kenapa kita harus jauh-jauh sampai Solo untuk belajar? Ya. Nah, perilaku itu timbul ya tidak dengan sendirinya. Ya, perilaku individu tidak timbul dengan sendirinya. Namun ya akibat adanya stimulus baik internal maupun eksternal. Jadi ada penyebabnya, ada stimulusnya. Setiap kejadian, setiap apa yang kita lakukan, setiap peristiwa atau perilaku kita itu ada motifnya atau ada stimulusnya, penyebabnya. Nah, manusia dibekali cipta, kognisi, afeksi, dan psikomotorik untuk mendukung perilaku kita. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Nah, stimulus itu ada dua. Satu, stimulusnya ada internal. Yang kedua ada stimulus eksternal. Nah, ini dinamakan stimulus. Jadi, stimulus itu ada yang dari dalam diri kita. Nih, dari internal nih. Ya. Misalnya kita ingin belajar karena memang ingin pandai, ya, ingin masa depan yang cerah, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Eksternal, ada juga motivasi eksternal. Orang tua mendukung kita untuk belajar misalnya. Ya, kemudian desakan kondisi tenaga kerja sekarang yang mengharuskan Anda harus memiliki pendidikan yang tinggi. Nah, itu stimulus dari luar. Nah, organisme itu ini kita, ya, Anda semua, ya. Dari stimulus yang ada tadi, dari stimulus internal dan eksternal tadi, muncul ke Anda, ya ini Anda semua merespon. Apa yang Anda lakukan dengan adanya stimulus itu? Nah, responnya di sini. Responnya, Anda memberikan perilaku. Perilakunya apa? Sekarang Anda rajin belajar. Satu, rajin belajar. Dua, fokus belajar. Tiga, fokus berorganisasi membangun soft skill. Empat, ya fokus membangun relasi dengan teman-teman, dengan kakak tingkat, adik tingkat, dengan alumni yang sudah bekerja di luar sana. 5. Membangun relasi dengan dosen, ya, membangun relasi dengan rekan atau karyawan yang ada di USB supaya Anda mudah atau mengenal mereka, ya. Ini semua perilaku ini timbul, ya, belajar rajin, membangun relasi, membangun hubungan yang baik, itu kan timbul karena adanya stimulus dari sini, ada stimulus dari awal. Nah, ini kaitannya antara perilaku dan stimulus. Jadi semua perilaku yang Anda lakukan sekarang ini memiliki stimulus, ya, memiliki penyebabnya, ya. Kemudian, nah, interaksi antara behavior, person, and environment. Jadi antara perilaku kita, ya, dengan lingkungan, dengan orang, dan juga dengan lingkungan, ya, di sini. Nah, ini saling berkaitan, ya, tiga-tiganya berkaitan. Dari tiga-tiganya ini akan menimbulkan perilaku yang sehari-hari. Ini menurut Albert Bandura, ya. Nah, jadi perilaku seseorang itu dipengaruhi atau saling mempengaruhi berapa aspek, antara kita sendiri mau nggak berlaku seperti itu, lingkungannya mendukung nggak untuk kita belajar yang rajin. Nah, muncullah perilaku yang seperti saat ini. Kalau Anda ingin rajin belajar, giat belajar, ya, cepat lulus, ya, motivasi belajar dijaga yang tinggi. Lah, carilah lingkungan atau teman-teman yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kalau ada teman yang lain yang
malah membuat demotivasi belajar, nggak usah lah belajar, ngapain, ya tinggalkan, ya cari lingkungan yang mendukung. Kemudian muncullah perilaku yang positif, ya. Oke. Kemudian, nah teori perilaku itu diantaranya ada beberapa macam dari segi biologis, ya, suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Jadi yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ya kalau sudut biologis yaitu suatu organisme yang bersangkutan tersebut dan dapat diamati secara langsung. Kalau dari ensiklopedia di Amerika merupakan suatu reaksi organisme terhadap lingkungannya, perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yaitu yang disebut dengan rangsangan. Jadi ada rangsangan baru ada perilaku, ya sama tadi stimulus tadi. Kalau menurut Atmojo itu merupakan perilaku adalah suatu aktivitas itu sendiri, jadi aktivitas itulah perilaku, ya. Nah, Robert Feldman, perilaku yaitu suatu respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subjek. Jadi misalnya ada rangsangan nih dari luar, misalnya silahkan teman-teman ya cari materi atau jurnal, ya cari jurnal tentang keluarga adaptif teknologi gitu misalnya, ya. Kemudian Anda merespon, mencari jurnal tentang itu bagaimana caranya? Oke, cari di Google Scholar, di Google, cari di jurnal-jurnal di Indonesia maupun luar negeri. Nah, itu akan muncullah, ya, ada dari rangsangan itu muncullah perilaku bagaimana kita merespon dari rangsangan tersebut dengan mencari jurnal-jurnal itu. Kemudian Robert Wick yaitu tindakan atau perilaku suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Seperti teori dasar psikologi yang dulu, ya. Jadi perilaku itu yang dapat diamati, ya, dan dipelajari, ya. Nah, ini menurut Sarlito Wirawan, ya Pak Sarlito Wirawan, ya, yang membedakan manusia dengan yang lainnya, makhluk lain itu ada beberapa macam perilaku. Yang pertama adalah kepekaan sosial. Teman-teman terkait dengan kepekaan sosial, ya teman-teman pernah mendengar atau melihat sendiri, ya, kalau ada yang berduka kita ikut berduka. Seperti fenomena yang terjadi saat ini di Kanjuruhan Malang sedang terjadi fenomena yang cukup membuat kita Indonesia maupun dunia berduka, ya, karena terdapat korban lebih dari ratusan, ya, lebih dari seratusan, ya, meninggal dunia karena di stadion. Itu merupakan bencana terbesar kedua setelah yang terjadi kalau nggak salah di Anfield, Inggris, waktu pertandingan Liverpool versus Juventus. Itu yang menelan korban terbanyak sepanjang sejarah sepak bola. Nah, ternyata tanpa kita duga terjadi di Kanjuruhan Malang, di negara kita tercinta ini, yang sebetulnya itu terjadi, ya, tidak ada supporter lawan, dia hanya sendiri, ya, tuan rumah, dan terjadi chaos, yang terjadi kerusuhan yang mengakibatkan ratusan meninggal dunia, bahkan ada anak-anak yang sekitar umur 2 tahun lebih meninggal. Nah, di sana butuh banyak psikolog-psikolog untuk membuka krisis center. Ya, pasti di Malang saat ini banyak yang trauma. Malang dan sekitarnya, karena supporter Arema kemarin diberitakan tidak hanya dari Malang, tapi dari sekitarnya. Yang keluarga yang mengalami musibah itu mengalami trauma. Ada yang datang bersama kedua orang tuanya dan anaknya, kedua orang tuanya meninggal dan anaknya menyaksikannya. Itu pasti dia akan mengalami trauma. Dan itu kepekaan sosial sangat mempengaruhi perilaku manusia. Ya, kita
sebagai manusia yang bisa membantu, silahkan dibantu ya, secara profesional maupun secara materi ya, itu akan sangat membantu meringankan beban mereka ya. Itu jadi sikap kita terhadap tragedi itu ya termasuk kita apakah memiliki kepekaan sosial atau tidak ya. Kalau bisa dibantu, kalau tidak ya cukup bisa kita mendoakannya ya, supaya amal ibadah korban di sana diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Itu sikap kita tersebut tidak dimiliki oleh makhluk lain, kepekaan sosial ini ya. Datang ya ke tempat ke tempat melayat, tentunya kita tidak menggunakan, biasanya ya norma sosial itu tidak menggunakan baju yang warna-warni dan lain sebagainya, tidak seperti baju ke pesta, tapi menggunakan baju yang lebih kalem. Ke tempat pesta tentunya juga menggunakan baju yang sesuai norma tempat pesta, itu kepekaan sosial. Ada teman yang punya masalah, apa yang harus kita lakukan? Membantu ya, membantu apa yang bisa kita bantu. Teman sekelas ada yang punya masalah, dibantu sesuai sebisa kita, semaksimal kita membantu ya. Itu kepekaan sosial yang tidak dimiliki oleh orang yang lain. Kemudian kelangsungan berlaku antara pelaku yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan yang tidak dimiliki oleh yang lain ya. Seperti hewan itu kan mereka mainnya instinktif ya teman-teman ya. Kemudian orientasi pada tugas ya. Perilaku manusia itu tanpa disadari ataupun disadari itu berorientasi pada target-target dan tugas-tugas yang kita miliki, amanah yang kita miliki. Contoh, kenapa saat ini belajar? Karena ada tugas perkembangan juga yang harus kita lalui, bahwa saat ini fasenya kita belajar, fasenya kita kuliah. Kemudian kenapa harus belajar beberapa materi? Karena ada target UKD, ada orientasi pada tugas kita UKD menyelesaikan UKD. Kenapa kita harus mereview jurnal ini? Karena ada orientasi kita harus menyelesaikan tugas review jurnal. Nanti kita akan coba review jurnal ya. Kemudian manusia itu, perilaku manusia itu memiliki usaha dan perjuangan ya. Hampir semua kesuksesan yang dimiliki manusia itu pasti ada usaha dan perjuangannya ya. Bahkan mungkin tidak ada ya keberhasilan seseorang itu tanpa perjuangan, tanpa doa, tanpa air mata, kegagalan sampai bisa berhasil, itu jarang ya. Jadi manusia itu memiliki daya juang dan berusaha. Kalau teman-teman di sini tidak memiliki daya juang yang tinggi, ya ini patut dipertanyakan, karena sejatinya Anda itu memiliki dasar, memiliki daya juang, memiliki usaha pada kehidupan Anda. Ya, kemudian individual differences. Satu manusia satu dengan yang lainnya itu berbeda ya, unik ya. Bahkan orang kembar itu juga pasti memiliki perbedaan. Nah, ini secara umum penjelasannya. Ya, kepekaan sosial tadi saya jelaskan ya, kemampuan manusia untuk dapat menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pandangan dan harapan orang ya. Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam hidupnya perlu kawan dan bekerja sama dengan orang lain. Tidak ada yang tidak perlu orang lain. Perilaku manusia itu situasional, artinya perilaku manusia akan berbeda pada situasi yang berbeda. Contoh tadi saat gambarkan saat takziah atau melayat dengan perilaku di pesta itu berbeda ya. Kemudian kelangsungan perilaku ya, antara perilaku yang satu ada kaitannya dengan perilaku yang lain ya. Perilaku sekarang merupakan kelanjutan perilaku yang baru saja berlalu atau yang telah berlalu. Nah, perilaku manusia terjadi secara berkesinambungan, bukan serta-merta
Apa yang Anda miliki sekarang, apa yang kemampuan-kemampuan yang Anda miliki sekarang itu merupakan kelanjutan di masa lalu. Nah, mungkin saat ini misalnya Anda merasa soft skill Anda belum bagus, kemampuan presentasinya belum berani, bagus, ya coba sekarang Anda belajar soft skill dengan baik. 4 tahun lagi sebelum Anda lulus, Anda sudah memiliki soft skill itu, nggak malu lagi, ya, untuk presentasi, ya. Itu proses yang berkesinambungan. Perilaku manusia tidak pernah berhenti pada satu saat, selalu berkembang, selalu uh, berkelanjutan sampai kita meninggal nanti. Contohnya mahasiswa keperawatan yang setiap hari kuliah akhirnya lulus dan memiliki kepandaian serta skill keperawatan. Kemudian setelah mereka lulus memulai pekerjaan, penghasilan, berumah tangga, keturunan, cucu, dan seterusnya, nggak ada selesainya. Fase Anda mungkin masih di fase uh, belajar, ya, fase kuliah ini nanti, ya. Kemudian Anda nanti akan bekerja, berumah tangga, menikah, ya, punya anak, punya cucu, ya, selalu berkelanjutan. Nah, berorientasi pada tugas tadi, ya, setiap perilaku manusia memiliki orientasi pada tugas tertentu. Seorang mahasiswa yang rajin belajar menuntut ilmu, orientasinya untuk menguasai ilmu pengetahuan tertentu. Ya, individu yang bekerja berorientasi menghasilkan sesuatu. Contoh mahasiswa yang giat belajar untuk UKD, malam harinya nggak tidur, bekerja keras, belajar, ya. Kemudian uh, tidur agak cepat agar bisa belajar besok pagi, badan terasa segar sehingga mampu mengerjakan soal dengan baik. Ya, orientasinya pada UKD ini, ya. Usaha dan perjuangan. Usaha dan perjuangan pada manusia telah dipilih dan ditentukan sendiri serta tidak akan memperjuangkan sesuatu yang memang tidak ingin diperjuangkan. Ya udah, yang nggak ingin diperjuangkan nggak usah diperjuangkan. Fokus pada saat ini apa yang ingin diperjuangkan. Kuliah, nilai, soft skill, berorganisasi, ya fokus pada situ. Ya, manusia memiliki cita-cita atau aspirasi yang ingin diperjuangkan, sedangkan hewan hanya berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang sudah tersedia di alam. Instinktif. Ya. Kemudian individual differences, ya, unik berarti manusia satu dan yang lainnya berbeda. Nggak ada manusia yang sama di muka bumi ini. Walaupun kembar, ya, manusia memiliki ciri sifat watak kepribadian, tapi motivasi yang berbeda yang membedakannya dengan satu dengan yang lainnya. Ya, perbedaan pengalaman yang dialami individu pada masa lalu dan cita-citanya kelak kemudian hari menentukan pelaku individu di masa kini yang berbeda-beda pula. Baik, itu yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan disimak, kita bahas di pertemuan berikutnya lagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.